ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin wa ali kullin wa ashabi kullin wa tabi'ina wa tabi'in wa jami' khulafa'ir rasyidin wa aimatil arba'il mustaqim fiddin wal ulama'il amilin wa syuhada wa sholihin wa jami'i muassisi nahdlatul ulama Mbah Hasyim Asy'ari Mbah Yai Wahab Hasbullah Mbah Yai Bisri Sansuri wa masyayikhina Mahadlir Boyo Mbah Abdul Karim wa usulihi wa furu'ihi wa nakhusu khususan ila musannif hadal kitab al-alama Syekh Ahmad As-Sawi Al-Maliki a'adallahu alaina min karomati ma barakatihim wa nafa'ana bi ulumihim lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Suratul Baqarah ayat 249. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma fasala talutu bil junudi qala innallaha mubtaliikum binahar faman syariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man iltarafa ghurfatan biyadihi fasyaribu minhu illa qalilan minhum falamma jawazahu huwa walladzina amanu ma'ahu qalu la taqata lana al-yawma bijaluta wa junudih qala alladzina yadhunnuna annahum mulaqullah kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah wallahu ma'as sabirin. Shadaqallahul adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma fasola monggo ing dalam semangsane metu fasola ai kharaja sapa Talutu Raja Talut. Raja Talut adalah raja di mana pada saat itu nabinya Nabi Samuel. Oleh metu bil junudi kelawan piro-piro gowo prajurit untuk melawan Raja Goliat Jalut. Ini tenggene kalau di dalam ejaan umum itu tulisannya Goliat. Kola ngucap sapa Raja Talut, innallaha teman satuhune Allah iku mubtalikum nyoba sapa Allah ing sira kabeh binaharin kelawan tetemu bengawan. Dalam perjalanannya pasukan ini nanti akan melewati atau menemui sungai. Oleh Allah diuji faman mongko utawi sapane wong dari pasukan itu iku syariba minum sapa man minhu saking banyu nahar ai mimai falaisa mongko ora ana sapa man iku minni setengah saking pira-pira pengikut ingsun Talut. Minni ai min atbai. Sementara waman utai sapane wong iku lam yat'amhu ora nginum sapa man ing banyu nahar fa innahu mongko teman setune man iku minni setengah saking gulungane utawa pengikut ingsun. Ilaman angin wong angin prajurit igtarofa kang nyawuk sapa man. Nyawuk itu mengambil air dengan tangan.
hurfatan kelawan cawuan biadi kelawan tangane man. Iku kelanjutan cerita dari Nabi Samuel dan Raja Tolut, di mana Raja Tolut ini adalah raja yang diangkat oleh Nabi Samuel. Lah, Raja Tolut ini berperang pada saat itu dengan raja yang lain, dan raja ini sangat lalim, namanya Jalut. Kalau ejaan Indonesia tulisannya Goliat. Lah saat Tolut ini membawa pasukannya dari Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas, niki suasanane panas banget. Jadi panas, wakana harron syadidan, panas banget. Wa talabu minhul ma, karena suasana panas niku kan wajar pasukan perangnya akhirnya ngelak. Lah disinilah kemudian itu diuji oleh Allah. Dari sekitar 300.000 pasukan. Jadi Tolut ini membawa sekitar 100.000 pasukan, 100.000. Jadi tenggene napa tafsirnya kila iddatuhum mi'atu alfin, 100.000. Lalu itu diuji oleh Allah. Ujiannya bagaimana? Allah akan menemukan pasukan ini dengan sungai. Tentu pasukan yang sedemikian besar, situasi dan suhunya sangat panas, maka banyak yang ingin minum. Tapi oleh Allah diberi ujian, barang siapa minum air sungai, maka ini bukan pengikut Tolut, artinya dia tidak akan selamat. Tapi barang siapa yang bisa menahan diri untuk tidak minum sungai-sungai untuk menguji pasukan ini, maka fa innahu minni, maka inilah nanti akan selamat menjadi pengikutnya Tolut, pengikutnya Samuel. Jadi Tolut ini orang baik, raja yang baik, bukan raja yang lalim. Lah kecuali mereka-mereka yang hanya minum ini 1-2 tengguk air. Di sini difirmankan oleh Allah dengan satu ungkapan, kecuali 1 cawuan tangan. Akhirnya bagaimana? Fasyaribu, mongko nuli nginum sapa junut minhu saking ma'in nahri, illa qolilan angin pasukan kang kidik minhum saking junudi Tolut. Nah ternyata niku ujian ini banyak yang tidak lulus. Artinya dari 100.000 pasukannya Tolut ini hanya 300 sekian itu 300 dan bid'ata asyri rojulan, bid'ata asyrin rojulan. Bid'ata asyrin itu punjul 10, artinya hitungan 13 sampai 19. Jadi yang lulus ujian ini hanya sekitar 313 orang. Nah selebih ini tidak lulus ujian karena banyak yang minum sawarke ya. Jadi bahkan banyak yang mandi-mandi, banyak yang sibahah, berenang. Jadi malah digawe ciblon. Padahal oleh Tolut sudah diberi pengumuman, barang siapa yang minum, kita nanti akan melewati sungai besar. Barang siapa minum, maka dia bukan pengikutku. Tapi barang siapa yang bisa menahan diri untuk tidak minum, karena itu adalah jebakan, itu adalah ujian, maka falaisa minni.
Falamma jawaza mongko ing dalem semangsaning lewati sapa Talut ing ma'in nahar huwa ya Talut waladina lan wong akeh hamanu kang padha iman sapa alladzina mahu ing dalem sertane Talut, yakni yang 313 sawise melewati sungai. Qalu padha ngucap sapa alladzina syaribu, lah wong-wong sing nginum niku padha ngucap ngene, la taqata ora ana kekuatan iku maujud lana kedue kita al yauma ing dalem iki dina bijaluta kelawan nglawan raja Jalut wa junudihi lan pasukane Jalut. Lho aneh ngeten iki. Jadi ketika pasukan Talut ini sudah melewati sungai ini, dan itu diikuti oleh semua pasukannya, baik yang lulus maupun yang tidak. Loh, yang tidak lulus ini loh, justru yang tadi minum dengan sangat kenyang ya, berenang, main-main, itu justru yang mengeluh. La taqata lanal yaum. Wah, kita nggak kuat ini melawan Raja Jalut, Goliat, dan pasukannya tidak kuat ini. Justru yang mengeluh ini justru yang tadi minum banyak itu, tadi yang main-main di sungai ini. Kola ngucap sapa alladzina wong akeh ya dunnuna kang nyono sapa alladzina yang meyakini sapa alladzina annahum ing temen sedune alladzina iku mulaku bakal tetemu sapa alladzina ing Allah iku mulakullahi, pira-pira wong bakal tetemu kelawan Allah bil ba'tsi, kam pirang-pirang apane ming fiatin pandane qalilatin kang kidik holabat kang bisa ngalahake apa fiatan ing pandan kathiratan kang akeh biidnillahi kelawan idine Allah. Wallahu ta'ala Gusti Allah iku ma'as sabirina ing dalem sertane pira-pira enggak sabar. Loh, jadi digembosi. Silahnya ini kan digembosi ya bahasanya. Jadi sing 700 pasukan ini gembosi, melemahkan semangat pasukannya Talut. Wah, ini pasukan Jalut ini besar sekali ini. Wah, kita nggak mampu untuk melawan. Tapi apa kata yang 313 orang ini? Luar biasa. Kam min fi'atin qalilatin walabat fi'atan katsira bi'idznillah. Gak apa-apalah. Asalkan kita mempunyai semangat yang tinggi, yang hanya 300 itu, tersisa 300, punya semangat yang tinggi. Ini tidak menutup kemungkinan kita nanti akan bisa mengalahkan pasukan Jalut yang sedemikian besar, sekalipun kita sedikit. Semangatnya itu luar biasa. Kam min fi'atin qalilatin walabat fi'atan katsira. Jangan kendur. Jadi yang 300 ini tetap semangat. Wallahu ma'as sabirin, karena Allah ini senantiasa beserta orang-orang yang sabar. Bapak-bapak sekalian, di antara 313 orang itu ada seorang prajurit yang luar biasa, yang kelak akan menjadi nabi, namanya David. Kemudian dikenal dengan Daud atau David, dan nanti akan menjadi raja sekaligus nabi, karena beliau dituruni kitab Zabur David. Itu akan dijelaskan di dalam ayat-ayat berikutnya. Saya lanjutkan. Walamma barozuli jaluda wa junudihi qalu rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wangsurna 'alal qaumil kafirin. Nah,
Walamma barosulan ing dalam semangsane wis metu wis menampakkan diri sapa Talut wa junudihi sing alladzina amanu. Jadi ketika sudah head to head gitu ya, berhadap-hadapan 300 sekian musuh Jalut sing sakmono kadhae. Li Jaluta marang Raja Jalut wa junudihi lan pasukane Jalut. Aidoharu likitalihim watasofu. Jadi wis adep-adepan, baris adep-adepan 313 musuh, ribuan pasukan napa? Jalut. Qalu Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana. Donga, Pak. Jadi wong 313 sih ndekatah niki ndonga. Ya Allah, afrigh alaina. Berilah kekuatan. Jadi kucurkan, sunteken rahmatmu, berikan kekuatanmu pada kami, dan berilah kami kesabaran untuk tidak melarikan diri, untuk tidak menghindar di dalam menghadapi musuh. Wangsurna alal qaumil kafirin, wangsurna lan mugi nulungi Tuhan ing kita alal qaumi ngalahake ing atase kaum al kafirina biro-biro kafir. Dadi ndonga. Wes doa silahul mukminin. Dadi wong mukmin iku nggih senjatane donga niku. Adung donga ngoten nggih. Napa-napa akhire boten wedi. Kaya awake dhewe lek pas wedi ndonga nglewati alas gledekan. Senjatane lek sing ngoten niku kok dia ndonga nggih. Nggon-nggon angker. Tapi kan dilalah di kuat, Pak, nggih. Tuh ya, akhirnya rusak kuat karena memang kita percaya bahwa ada Allah, kita percaya ada malaikat Allah. Wis mocor norno ini sami ngene iki. Dadi kepepet perang musuh sak monten kadhae akhire ndonga Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wangsurna 'alal qaumil kafir. Akhir itu seperti fahazamuhum biidnillah, fahazamu mongko bisa melayoake sapa Talut wa junudih alladzina amanu, boten kata ing Jalut wa junudih. Dadi menang, Pak. Raja Jalut sak pasukane yang hitungannya beratus-ratus lipat ya dibanding pasukannya Talut, ini ternyata bisa kocar kacir. Aikas saruhum, kasrun itu pecah, jadi murat marit, musuhnya bisa kocar kacir biidnillahi kelawan idine Allah, biirodati kelawan kersane Allah. Wa qatala Dawudu Jaluta wa atahullahul mulk wa atahullahul mulka wal hikmah. Wa qatala lan bisa mateni sapa Dawudu, Nabi Dawud tapi belum jadi nabi nih. Jadi sampai prajurit biasa wong nom aja. Sapa Dawudu, Raja Dawud Jaluta ing Raja Jalut bisa dibunuh. Yang membunuh adalah pemuda pemberani itu, pasukannya Talut. Ini belum jadi nabi karena nabi pada saat itu adalah Nabi Samuel. Lah le mateni niku ndamel napa? Wakila bin Manjanik. Damel plinteng, Pak. Ketapel. Perang zaman dulu gitu. Perang zaman dulu itu
sudah betul itu digambarkan kalau di film-film kolosal itu. Ya pakai pedang, pakai panah, pakai manjanik, ketapel. Enten sing ketapel cilik, ada yang ketapel besar itu. Ini biasanya pakai seperti singgutan ya. Perang zaman dulu seperti itu. Mboten kados sakniki. Luar biasa. Makanya kalau kita ingat perang itu ya jangan sampai terjadilah untuk saat ini. Karena dulu perang itu ya puluhan ribu orang mati. Perang dunia pertama 20 juta. Perang dunia ketiga 1943 sampai 1945 itu 70 juta yang meninggal. Padahal kan corok nopo alat perang ini kan buatan modern Pak. Bom atom itu yang punya bisa dihitung jari. Loh sekarang itu hampir 10 atau 7 negara punya bom atom. Loh ini yang tidak punya bom atom punya senjata biologis, lebih mengerikan lagi. Makanya diprediksi kalau ini ada perang dunia ketiga, ya sudah bisa miliaran orang yang mati. Karena sangat-sangat maju alat perangnya. Makanya ini ada program namanya sosialisasi tentang fikih peradaban oleh Nahdlatul Ulama. Jadi agar supaya apa? Agar supaya memberi kontribusi terhadap keamanan perdamaian dunia. Jadi jangan sampai terjadi perang dunia ketiga. Ini sangat-sangat mengerikan yang terjadi. Wa qatala Daud Jaluta wa atahu lan paring ing Daud sapa Allah Gusti Allah al-mulka ing keraton di kaum Bani Israel wal hikmata lan sifat kenabian ain nubuwah ba'da mauti Samuel wa Talut. Jadi setelah Samuel meninggal, Nabi Samuel, kemudian Raja Talut ini meninggal, Allah mengangkat pemuda yang hebat ini, Daud ini menjadi raja juga menjadi nabi. Jadi sedikit dari nabi yang sekaligus raja. Di samping putranya Nabi Daud namanya Solomon atau Sulaiman. Itu juga nabi. Wa 'allamahu lan mulang sapa Allah ing Daud mimma saking barang yasya'u kang ngersakake sapa Allah ing ma yasya'uhu kasun atiduru waman tokitoir. Makanya Nabi Daud niki termasuk nabi yang merubah peradaban besar terhadap kehidupan manusia. Namanya Raja Daud. Jadi dulu itu baju perang Pak. Jadi sebelum peradabannya Daud, wong perang ini lombo, ya, ngeten niki. Kalau ada masih belum maju. Lah sejak Raja Daud, Raja David ini orang perang dulu itu sudah ada dir'un. Dir'un itu baju perang. Jadi dari besi ya, seperti di TV-TV perang kolosal ya. Itu kan jadi kena panah, kena tembak ngoten niku, kena tombak ngoten niku lek mboten tombake panahe luwih ruso niku nggih mendal. Karena bajunya adalah baju perang, itu baju dari besi, tembaga, emas, sutra. Nah, sutra itu karena karakternya halus. Jadi kalau tidak telak, nah itu biasanya meleset. Makanya orang-orang dulu itu kalau emas perak ini untuk gagah-gagahan, untuk melemahkan nyali musuh, makanya banyak ditemukan dirok atau baju-baju perang itu yang dari emas dan perak.
gigi, hidung. Jadi orang dulu itu untuk kebesaran, kemegahan, wibawa itu perang itu menggunakan peralatan-peralatan dari emas perak. Pergane nopo? Emas perak mboten enten hajine, Pak. Zaman dulu itu mau sugih-sugih. Karena emas perak niku nyampar nyandung cara bahasa. Lihat saat ini. Ini luar biasa. Dan juga diajari Nabi Daud itu nopo? Bahasa hewan, burung diajari oleh Allah. Lah nanti puncaknya itu Nabi Sulaiman, Nabi Solomon anaknya Nabi Daud. Wah niku wahli banget. Coba jenengan maos coba dibaca di sejarahnya itu. Jadi Nabi Sulaiman itu terkenal nabi yang bisa bicara dengan hewan apa saja. Lah sesungguhnya ini tidak ujuk-ujuk, tapi karena ayahnya Nabi Daud ini juga sudah bisa diajari oleh Allah sekalipun tidak semahir putranya. Jadi wamang dikit toer atau wamang tokit toer itu diajari. Walaula dafullahin nasa ba'dhum bi ba'dil lafasadatil ard. Walaula dafullahi lan lamun ora ana utawi oleh nyegah Allah nyegah annasa ing menungso ba'dhum rupane setengah nas bi ba'din kelawan setengah kang meneh lafasadat mongko yektine rusak opo al ardu bumi walakinnallah tetapine Allah iku dzu fadlin dat kang anduweni kanugrahan anugerah alal alamina ing atase wong alam kabeh. Jadi kalau tidak ada kekuasaan Allah untuk menolak peperangan dari satu kabilah ke kabilah yang lain, dari satu kerajaan ke kerajaan yang lain, dari satu pemeluk agama ke pemeluk agama yang lain, maka bumi ini sudah rusak sejak dulu. Karena ini suasana ini suasana perang kan. Hawa ini hawa perang. Ya berebut pengaruh, berebut kekuasaan, ngerebut pener. Tapi walakinnallaha dzu fadlin alal alamin. Oleh Allah ini peperangan-peperangan itu dicegah, ditakdirkan oleh Allah tidak terjadi kerusakan di bumi karena Allah membiarkan. Itu tidak. Tilka ayatullahi natluha alaika bil haqq wa innaka laminal mursalin. Tilka utawi mengkono-mengkono hadhil ayat iki piro-piro tondo kekuasaane Allah. Iku ayatullahi piro-piro tondo kekuasaane Allah natluha kang macaake sapa ingsun Allah ing ayat alaika ing atase sira Muhammad bil haqqi kelawan temen. Wa innaka lan temen setuhune sira Muhammad iku laminal mursalina setengah saking piro-piro utusan kabeh. Ini kan kita bicara Al-Quran tapi isinya itu menceritakan kaum-kaum terdahulu. Oleh Allah diceritakan kepada Nabi Muhammad lewat Quran nih wahyu ini. Lho pertanyaane, lek niku mboten saking Allah, lek Nabi Muhammad niku senes nabi tenanan, lho informasi ini keng pundi, Pak? Wong dereng enten HP, dereng enten wong nulis sejarah. Tidak ada orang punya komputer untuk menyimpan itu. Komputer apa wong tulisan-tulisan aja tidak ada. Duh, ngeten iki semakin kita percaya semakin menampakkan kemujizatnya Al-Quran. Dan ini bisa dibuktikan lah, kan bisa dibuktikan, Pak. Arkeolog menemukan semisal bekas-bekas runtuhnya Nabi Solomon, Nabi Sulaiman, runtuhnya kerajaan Nabi Daud, tongkatnya Nabi Musa, lah kan, jadi
lek boten Allah sing nyeritakne, lek boten sing diceritani niki Kanjeng Nabi, lek boten Quran niki wahyu tenanan, saking pundi jare? Gek bisa dibuktikan lho nggih. Dene cara sakniki mboten napa-napa awake dhewe roh 100 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu. Ya, enggak gumun, itu sudah ada Quran, sudah ada komputer. Arsip-arsipnya ada, kita tinggal menceritakan, ada dokumennya. Loh, kalau Kanjeng Nabi. Loh, jadi makanya di sini disebutkan tilka ayatullahi natsluha alaika bil haqq, oleh Allah diceritakan kepada Nabi Muhammad. Dan tidak mungkin Nabi Muhammad kan ngoten. Pasti itu wahyu dari Allah. Karena Nabi Muhammad boten gadah napa-napa. Napa boten gadah. Beliau ummi, tidak mampu menulis, tidak mampu membaca. Nah, sebegitu terperincinya, perang, nama-nama, coba luar biasa. Makanya kita tidak ragu terhadap kemukjizatan Al-Quran. Kita juga semakin yakin kebenaran Islam sebagai agama kita, sebagai satu-satunya agama yang hak indallah. Nah, ini penting kita sampaikan. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallamallah wa rafa'a ba'dahum darajat. Tilkar rusulu utai mengkono-mengkono piro-piro utusan, mulai Nabi Adam sampai Nabi sebelum Nabi Muhammad, yakni Nabi Isa, iku faddalna ngutamaake sapa ingsun Allah ba'dahum ing setengah rusul, diberi keutamaan ala batin ngalahake ing atase setengah kang meneh, minhum saking tilkar rusul. Man utawi minhum iku setengah saking tilka rusul, man utawi nabi atau rasul, kalama kang gunemi langsung sapa Allah Gusti Allah. Jadi masing-masing nabi itu oleh Allah diberi kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh nabi yang lain. Nabi Adam umpamanya, Nabi Adam niku nggih istimewa mergo nabi pertama. Teng sejarah niku dhuwur dhewe fisike. Karena ada 70 hasta. 70 hasta itu sekitar 30 meter. Nah, itu bisa dibuka di sejarahnya. 30 meter, Pak. Biar bayangin 30 meter nggih. Mboten 30 cm, 30 meter. Lho niku baju sepasar pon diborong tidak cukup. Lha wetenge sepiro? Panganane pirang kintal sak piring sak makan. Katoke sepiro le sunat nganggo apa? Bulldozer. Nabi Adam punya keistimewaan. Lah kalau jalut itu 3 meter, ya jalut 3 meter lebih 20 cm. Niku jalut, Goliat. Makanya dalam sejarah itu ada cerita perangnya Nabi Daud dan Goliat. Head to head. Oh, mungkin datang film di nopo film-film yang di atau fiksikan atau diapakan gitu ya. Jadi itu perangnya luar biasa antara David dengan Goliat, raja para Daud dengan raja Jalut. Nah, itu keistimewaan. Dan di dalam kitab Buhyatul Mustarsidin, manusia dan hewan itu sekarang ini tidak akan dikurangi oleh Allah, baik besaran maupun tingginya. Ila yaumil qiyamah ki samenten iki. Dan ini sudah ratusan tahun sebelumnya. Bahkan Rasulullah pun itu juga sudah sampun samenten-menten iki. Nggih, sebagian yang dhuwur. Lah kaum sebelumnya itu susut dari penyusutan dari peradaban sebelumnya, kaum sebelumnya. Jadi Nabi Adam 30 meter, bareng ngoten kurun sak ngisore rada agak dikurangi sampai umat Muhammad
Umat Muhammad ini umat terakhir, makanan ukuran tidak dikurangi, manusianya juga tidak dikurangi ila yaumil kiamat. Jadi dele nggih ila yaumil kiamat nggih sakmonten niku Pak Bu. Cara mau dibesarkan dengan alat apapun paling nggih mboten kathah. Jadi direkayasa ya bisa, tapi secara normal tidak akan berubah. Nggih. Nah, ayam, sapi sama nggih sakmonten niku. Kontes tiap tahun paling pol ya bakal 1 ton 500 kilo sapi itu. Oke. Jadi nggih sakmonten. Kalau dulu nggih mboten. Dinosaurus cara akhirnya iku nggih bener pancen. Lho lek Mbah Adam 30 meter. Lek kewan-kewan itu hanya segini itu. Lek nggih padha mangan tumo, Pak. Sapi padha makan tumo Mbah Nabi Adam. Nggih mboten mungkin. Tentu hewan itu juga besar luar biasa. Karena memang manusianya juga tinggi besar. Ngoten. Jadi dinosaurus ngoten niku nggih leres. Cuma nggih nyun sewu kadang filme ngoten niku error. Wonge cilik-cilik ya kewane gawedi diuber-uber wedi-wedi beneran. Seharusnya tidak seperti itu, tapi manusianya juga besar. Dan harus kita yakini, coba dibaca semua sejarah. Sejarawan itu menulis tidak khilaf bahwa Nabi Adam itu 30 meter. Nabi Hud ya ada. Jadi nabi-nabi itu ada di Yaman, di Mesir itu ada panjang memang. Jadi yang telah ditemukan itu memang panjang, makanya kadang di makam-makam kuno itu kita masih bisa menemukan ada batu nisan itu kan 3 meter, 2 meter. Itu artinya turane wong dhuwur mbiyen gitu. Jadi orang yang mungkin wafat berapa ribu tahun yang lalu itu memang ya tinggi-tinggi, Jalut saja 3 meter 20 cm kok. Nah ini yang harus dipahami ya. Lek kula mboten gumun dadi enten gunung-gunung dipahat ya. Kalau di Peru atau di mana itu ada batu-batu besar tertata rapi. Lah ngoten kok dibahas kimbian ngangge apa. Seharusnya tidak heran. Karena seperti kita menata seperti ini, Pak. Kan gampang mawon iki. Waktu sing godine sak lokal-lokal madrasah itu loh. Itu kan sama seperti Mbah Nabi Adam memegang aqua ini. Masjid ini ya. Mbah Nabi Adam diplenyok nih. Nah, ini kampleng nggih pecah. Jadi ini harus dipahami. Nah, termasuk penemuan-penemuan jejak kaki. Pernah mendengar keajaiban-keajaiban dunia itu, dan sekarang sudah masih ada di Pakistan, ada di New Zealand, ada bekas tapak kaki raksasa. Ya wajar, ya pancen orangnya sedemikian tingginya. Maka telapak kaki itu juga ya dibuat tidur 2 orang ya muat gitu ya. Dan nggak perlu heran kalau sama sekali nggak heran, karena memang sejarahnya seperti itu. Di antaranya adalah nabi-nabi yang diberi kelebihan. Nabi Adam seperti itu, Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan jin, dengan semua hewan-hewan. Nabi Daud dengan suara merdunya bisa melunakkan besi. Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan buta asal. Nabi Muhammad luar biasa, ya. Semua mukjizat yang dimiliki yang lain, wakila itu dimiliki oleh baginda Rasulullah SAW. Nabi Musa dengan tongkatnya, Nabi Ibrahim tidak mempan dibakar. Jadi masing-masing oleh Allah faddalna ba'dhum ala ba'd. Wa rafa'a ba'dhum darajat. Sebagian ada yang ditinggikan derajatnya, sinten Nabi Muhammad SAW. Itu paling tinggi. Jadi di antara nabi dan rasul yang paling utama, paling tinggi derajatnya adalah nabi kita Muhammad SAW. Sudah adzan. Sampun nggih, pun.
Mangke dipun lanjut pertemuan akan datang wonten khilafipun yunaki pangapunten wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.